إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك في هذا المقام الشريف أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak bisa mampu untuk menghitungnya. Juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengamalkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, terlebih dahulu khatib memperingatkan kepada jamaah sekalian, terutama bagi anak-anak, agar tidak berbicara, tidak ribut dan tidak bermain ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Karena khutbah merupakan rukun di dalam salat Jumat. Barang siapa yang tidak mendengarkan khutbah dengan baik, bahkan dia berniat baik menegur anak-anak atau menegur orang yang berbicara untuk diam, kata Nabi SAW, dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, maka tidak ada pahala salat Jumat baginya. Maka marilah kita tenang mendengarkan khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh khatib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, di dalam kehidupan kita yang singkat di atas muka bumi ini, kita tidak terlepas dari yang namanya aktivitas. Kita tidak terlepas dari yang namanya pekerjaan. Dan pekerjaan dan aktivitas kita di dunia ini terbagi menjadi dua. Aktivitas yang pertama, pekerjaan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia saja. Seperti seseorang bekerja untuk bertahan hidup di atas muka bumi ini. Seseorang menanam jagung, menjadi peternak, bekerja sebagai pegawai negeri sipil, hanya untuk bertahan hidup di muka bumi ini. Dan dia akan mendapatkan manfaatnya sebatas dia berada di muka bumi ini. Setelah dia meninggal, maka amalannya akan terputus pada waktu tersebut. Aktivitas yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan ibadah kita, yang akan memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka pada aktivitas yang kedua ini, kegiatan yang kedua ini,
yang berkaitan dengan ibadah kita, yang akan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat, butuh persyaratan. Persyaratan ini harus kita perhatikan. Sebagaimana seseorang yang ingin mengajukan lamaran kerja di suatu perusahaan, sebagaimana seorang siswa yang akan mendaftarkan dirinya ke sebuah sekolah, sebagaimana seorang laki-laki akan melamar seorang perempuan untuk menjadikannya sebagai istrinya, maka tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan. Ketika orang itu memenuhi semua persyaratan yang diminta, maka dia akan diterima di suatu perusahaan tersebut. Dia akan diterima sebagai seorang siswa atau mahasiswa di satu sekolah atau kampus. Dia akan diterima oleh seorang wanita yang dia lamar. Begitu juga dengan ibadah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mempunyai dua persyaratan. Persyaratannya hanya dua. Namun mungkin saja di antara kita kebanyakan tidak mengetahui persyaratan tersebut. Merugilah orang yang ketika dia lahir di dunia ini, di masa baliknya, di waktu ketika dia telah dibebankan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, namun dia tidak mengetahui persyaratan tersebut. Dua persyaratan ini yang menjadi syarat agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, namun dia tidak mengetahui persyaratan ini, dua persyaratan ini, maka ibadahnya diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya akan diterima kalau dia mengatakan belum pernah ada yang memberitahukan saya persyaratan tersebut. Maka ibadahnya akan diterima karena dia tidak tahu, karena dia jahil dari dua persyaratan tersebut. Namun ketika dia sudah mengetahuinya, lalu dia mengabaikan dua persyaratan ini, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat tersebut, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Bayyinah, surah Lam yakunil ladzina kafaru, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas, memperuntukkan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian dari manusia, tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin wa man kanat hijratuhu lidunya liyusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi." Sesungguhnya semua amalan perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya, niat ibadahnya, niat amal solehnya karena untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang niat ibadahnya, niat amal solehnya hanya karena dunia, sebatas dunia, atau meniatkan untuk menikahi seseorang wanita, maka dia hanya mendapatkan sebatas itu. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita perbaharui niat-niat kita di setiap ibadah-ibadah kita, karena dengan keikhlasan amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua agar amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-mutaba'ah, mengikuti contoh. Pertanyaannya, contoh siapa yang harus kita ikuti? Contoh dari mana yang harus kita ikuti?
Maka jawabannya yaitu contoh dari Al-Quran dan contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, bagi seluruh umat untuk mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah jadikan sebagai petunjuk yang menunjukkan umat manusia kepada jalan yang benar. Kemudian contoh yang kedua, yaitu yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Di dalam rukun Islam kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Namun kita tidak mengetahui konsekuensi dari asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita telah mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka kita harus memperhatikan 4 syarat. Yang pertama, kita harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua yang diperintahkan oleh beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita harus salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Maka kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, maka kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi perintahkan maka harus kita ikuti. Kemudian syarat yang kedua, kita membenarkan apa yang diperintahkan atau apa yang diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitakan atau memberitahukan kepada kita tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan di dunia, maka kita harus membenarkan hal-hal tersebut, karena itu merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang keempat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala yang Nabi larang. Nabi larang kita untuk meninggalkan salat, maka kita berusaha untuk salat berjamaah. Nabi melarang kita untuk berbuat riba, maka kita meninggalkan riba. Nabi melarang kita untuk pacaran, maka kita tinggalkan pacaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meminum minuman keras, maka kita tinggalkan. Jangan kita lakukan hal-hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berjudi, maka kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir, syarat mengakui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yaitu kita menyembah Allah dengan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kita menyembah pohon, melarang kita menyembah kuburan dan lain sebagainya, maka kita tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyembah Allah dengan cara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, maka kita ikuti semua itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. 2 syarat ini, yang pertama ikhlas dalam beribadah, dan yang kedua mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga amalan kita, amalan perbuatan kita, amalan soleh kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di akhirat nanti, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga yang paling tertinggi, yaitu syurga Firdaus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah.
Di hari Jumat ini marilah kita berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, kita harus mengikutinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu kepada kita, memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kalau kita memang mencintai Nabi, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena buah dari kecintaan yaitu ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintainya, yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti di telaga Al-Kautsar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rahimuna sighara wa akrimhum kama akramuna sighara wa adkhilhum jannatakal firdausil a'la bighairi hisabin wala adabin wala iqabin wala itab. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan jadikanlah kami orang-orang yang engkau kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti, yaitu surga Firdausul Al-A'la. Dan izinkanlah kami untuk meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana seseorang ketika meminum dari telaganya setetes, maka dia tidak akan haus selamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.